Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita setelah kemarin kita praktikum, kali ini kita sedikit refreshing ya. Kita teori, ya kita akan belajar prinsip animasi. Oke, kalau mau menghemat kuota silahkan dimatikan kameranya, tidak masalah. Baik, akan saya mulai di sini, yaitu kita akan membahas prinsip animasi. Kita akan membahas prinsip animasi. Jadi setelah beberapa minggu kemarin, beberapa hari, Anda sudah praktikum atau membuat eksekusi sebuah animasi, kali ini kita akan membahas tentang prinsip dari animasi itu sendiri. Jadi, selain Anda bisa mengeksekusi secara teoritis, Anda juga harus paham bagaimana animasi itu berjalan. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Baik, kita akan bahas di sini prinsip animasi. Baik. Kata animasi berasal dari kata animate yang berarti untuk membuat objek mati menjadi seperti hidup. Seorang animator profesional sepertinya harus mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Nah, kalau Anda lihat dari prinsip animasi atau kata animasi sendiri yang berarti adalah membuat sebuah objek mati menjadi hidup. Nah, di sini Anda bisa lihat nih. Ya. Membuat objek mati menjadi hidup. Ya. Nah, seorang animator profesional sepertinya harus mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik. Jadi, animasi ditujukan supaya apa? Supaya menjadi hal yang menarik, ya, dinamis, dan tidak membosankan. Jadi, kenapa kita harus menyisipkan sebuah animasi atau kita harus menyisipkan gambar mati menjadi hidup atau bisa dikatakan animasi tadi, supaya apa? Supaya apa yang ada di dalam gambar tersebut atau mungkin website atau mungkin layanan masyarakat atau mungkin di situ adalah sebuah company profile, jika disisipkan oleh sebuah animasi itu menjadi hal yang menarik. Nah, jadi itu adalah pendahuluan dari animasi itu sendiri. Oke. Nah, di sini ya, kemampuan menggambar atau solid drawing, kemampuan menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan untuk menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi. Terutama animasi klasik dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar dan menghasilkan animasi yang lebih peka. Sebuah objek gambar
dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki karakter sebuah objek. Ya, di sini bisa Anda lihat, ya, sebuah objek gambar ya dibuat agar memiliki karakteristik sebuah objek, yaitu volume, pencahayaan, dan konsistensi kualitas gambar dan bentuk karakter. Jadi ketika Anda melihat sebuah animasi atau film kartun, ya, ketika Anda melihat sebuah film kartun, di situ pastinya di film kartun tersebut mereka memiliki sebuah bentuk karakter yang mengidentifikasikan bahwa karakter itu adalah karakter si A. Ya, karakter si A. Jadi seperti itu. Jadi contohnya Tom and Jerry. Ya, tahu Tom and Jerry ya? Tahu, Pak. Oke, Tom and Jerry di situ karakter seorang kucing dan tikus. Ya, jadi warnanya, gambarnya. Jadi ketika Anda walaupun sama-sama melihat sebuah karakter berbentuk kucing atau tikus, Anda di situ bisa tahu bahwa itu Tom and Jerry atau bukan. Ya, jadi seperti itu. Sama seperti Anda karakter contohnya Elsa dalam film Frozen. Ya, Elsa dalam film Frozen. Nah, di situ Anda bisa tahu walaupun sama-sama gambar seorang putri atau princess, Anda sudah bisa menggambarkan apakah itu gambar seorang Elsa atau bukan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi animasi-animasi memang ditujukan untuk seperti itu. Mereka dibuat sedemikian rupa agar memiliki karakteristik sebuah objek. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Suara ini diganti cash mungkin jadi bukan. Ya. Timing dan space. Ya, spacing adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sekarang kalau saya tanya, pengalaman Anda ketika Anda membuat sebuah animasi, ya, ketika Anda membuat sebuah animasi, entah itu dari Macromedia Flash, entah Anda dari Swiss, kira-kira mudah atau sulit? Sulit, Pak. Kira-kira mudah atau sulit? Sulit, Pak. Sulit ya? Ya, Oke. Pak. Anda bisa bayangkan bagaimana sebuah animasi, ya, sebuah animasi di situ yang menggunakan karakter, ya, karakter yang cukup detail, ya, karakter yang cukup detail. Kira-kira film animasi atau film kartun apa saja yang pernah Anda lihat? Doraemon. SpongeBob. Banyak, Pak. Banyak. Dan Banyak itu temannya angsa berarti. Ada ya kartun banyak ya? Doraemon, Pak. Doraemon. Oke. SpongeBob. Bukan Doraemon ya, tapi Doraemon ya. Kalau Doraemon, Oh, iya, iya, iya. kalau Doraemon Anda tahulah apa itu.
Oke. Ya. Kalau Doraemon, lah, Ya, tetapi kalau Doraemon, ya itu memang temannya Nobita. Ya, kalau Ya, temannya Doraemon Nobita itu, Pak. Nah, ya. Oke, kalau Doraemon itu teman kita semua. Oke. Jadi seperti itu, ya. Anda bisa pernah melihat Doraemon, Anda pernah melihat Donald Duck, Mickey Mouse, lalu SpongeBob, ya, Patrick, dan beberapa yang lain, ya. Squidward, oke. Itu bisa Anda bayangkan bagaimana mereka membuat animasi tersebut menjadi menarik. Ya. Anda bisa bayangkan sendiri, Anda membuat sebuah animasi dengan desain yang cukup sederhana saja sudah cukup menyulitkan. Ya, tetapi di situ mereka membuatnya cukup menarik. Ya, jadi bisa Anda bayangkan itu susah sekali. Ya, susah sekali ketika seseorang animator ya itu membuat sebuah animasi. Ya, karena apa? Karena mereka selain membuat sebuah karakter, mereka itu juga harus membuat atau menentukan ini. Waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Ya, jadi kapan gerakan harus dilakukan? Jadi mereka benar-benar harus membaca skenario supaya benar-benar menarik cerita tersebut. Sama ketika Anda nanti membuat sebuah website, lalu Anda sisipi sebuah animasi contohnya. Anda sisipi sebuah animasi, itu dipastikan animasinya itu tidak mengalihkan POI. Ya, POI itu point of interest ya. Jadi pusat perhatian. Jadi animasinya itu tidak mengalihkan point of interest dari website atau iklan Anda. Jadi nanti jangan sampai informasinya itu menjadi terlupakan. Anda membuat sebuah website atau membuat sebuah animasi, tetapi itu akan terlupakan karena animasi tersebut sebenarnya di situ ada informasi yang harus ditekankan. Oke. Squash dan stretch. Ya. Upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash dan stretch pada figur atau benda hidup. Ya, misalnya manusia, binatang, ya, akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misal gelas, meja, botol, penerapan squash dan stretch akan membuat mereka atau benda mati tampak atau berlaku seperti benda hidup. Nah, ini sudah bisa Anda bayangkan sendiri. Ya, sudah bisa Anda bayangkan bagaimana penambahan efek squash dan stretch ya terhadap figur. Anda bayangkan ketika film kartun, ya, atau sebuah karakter manusia itu tidak diberikan sebuah efek memuai atau menyusut. Ya. Anda bisa bayangkan bagaimana animasi tersebut akan jadi kaku.
Ya, akan menjadi kaku. Nah, mungkin animasi yang kaku tersebut bisa juga dijadikan sebuah identitas, ya, dibuat identitas atau bisa dijadikan namanya ciri khas. Ya. Ada sebuah konten kreator atau seorang animator, kalau Anda pernah dengar di YouTube itu namanya animasi Nopal. Pernah? Pernah. Nggak pernah, Pak. Pernah ya? Yang punya Pernah, adik Pak. namanya Cute Girl. Ya, tahu. Ya, oke. Nah, Nopal atau sang animator memang dia membuat ciri khas bahwa animasinya itu tidak bisa telentur atau stretch, ya, seperti animasi yang pernah Anda lihat seperti SpongeBob atau Sopo dan Jarwo. Jadi seperti itu. Kalau Anda lihat animasi si Nopal, ya, animasi si Nopal itu masih terkesan kaku. Benar apa tidak? Ya, benar. Ya. Tetapi memang itu ciri khas dari dia. Ya, itu memang ciri khas dari dia. Ini kita kembali lagi ke apa namanya slide sebelumnya bahwa mereka memiliki karakter. Bahwa itu adalah karakter dari dia atau figur dari dia. Animasinya, figurnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kreator. Jadi seperti itu. Ya, nah, itu si Nopal, dia membuat animasi seperti itu, tetapi sebagai ciri khas. Hal yang menariknya adalah dia dapat membuat sebuah cerita atau cerita pendek, ya, dengan sebuah skenario yang cukup menarik, ya, yang cukup menarik. Jadi seperti itu. Ya, itu banyak sekali di situ. Apa namanya, kreator-kreator membuat seperti itu. Nah, sama juga halnya di sini kalau benda mati, ya, benda mati seperti gelas, botol, meja. Nah, penerapan squash dan straight membuat mereka atau benda mati itu seperti benda hidup. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini, itu seperti kalau Anda melihat sebuah film, biasanya itu film terbitan atau film buatan Walt Disney. Ya. Jadi Walt Disney kadang sering kalau di film-film tersebut seperti Cinderella atau seperti apalagi sih buatan Walt Disney itu? Mickey Mouse. Apa? Mickey Mouse. Oke, Mickey Mouse, Donald Duck, yang biasanya berbau dengan kerajaan. Yang berbau dengan kerajaan, biasanya efek benda mati dijadikan hidup. Ya, pernah melihat nggak? Ya, jadi seperti itu. Ya, efek benda mati dijadikan hidup. Ya. Kalau apa namanya? Kalau di film Frozen itu kalau Anda lihat benda mati jadikan hidup itu yang karakternya bernama Olaf kalau Anda lihat. Ya. Oke. Ya, jadi seperti itu, ya. Atau SpongeBob. Ya, SpongeBob kan sebenarnya kan spon itu. Ya, itu bisa jadi ada nyawanya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kotak jadi ada nyawanya. Tetapi mereka membuat sebuah karakter walaupun itu spon,
Anda melihat dua spon, yang satu memang SpongeBob, yang satu dibuat sebuah karakter dari spon, Anda pasti tetap bisa membedakan yang mana SpongeBob dan mana yang bukan. Ya, jadi seperti itu. Paham sampai sini maksudnya ya? Oke, kita lanjut. Anticipation. Boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awal gerak atau ancang-ancang. Seorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan melompat, seseorang yang tadinya berdiri harus ada gerakan membungkuk terlebih dahulu sebelum akhirnya melompat. Nah, ini adalah benar-benar ide bagaimana antisipasi ini harus dipersiapkan. Jadi, supaya tidak terlihat kaku. Ya, Anda bisa membayangkan sendiri, kalau Anda duduk, itu tiba-tiba langsung dalam posisi duduk tanpa membungkuk sama sekali. Ya, itu kayak orang stroke tuh. Kak robot. Nah, ya kayak robot. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana kalau orang lari tetapi kakinya nggak ditekuk. Ya. Orang lari tetapi kakinya nggak ditekuk. Jadi lurus terus gitu. Ya. Ya, Anda bisa bayangkan itu. Serem gitu. Ya. Anda bisa bayangkan itu serem. Ya. Nah, oleh makanya itu menjadi sesuatu yang harus difikirkan. Bagaimana agar gerakan tersebut itu menjadi bagus. Ya. Sama seperti Anda membuat animasi dengan teknik frame by frame atau pemanfaatan frame yang ada. Itu dalam satu gerakan, kalau Anda memiliki frame yang banyak, ya, kalau Anda memiliki frame yang banyak, ya, atau banyak frame di dalam satu gerakan tersebut akan menjadi lebih halus. Ya, gerakan tersebut akan lebih halus. Ya. Untuk Asia Tenggara, ya, Anda bisa melihat bagaimana beberapa film di Asia Tenggara. Kita buat contoh saja Indonesia. Kalau Anda melihat film di buatan Indonesia dengan buatan Korea Selatan, itu gambarnya lebih bagus mana kualitasnya? Korea Selatan. Korea. Tuh, yang cowok ada yang jawab, ternyata berarti nonton ini. Enggak, Pak. Oke, Cuma dia juga nggak apa-apa lah. Oke, berarti itu bisa Anda simpulkan bahwa di Indonesia itu memiliki standar 25 frame per second. Jadi dalam 1 detik, Anda bisa bayangkan, dalam 1 detik itu kalau di Indonesia, dalam 1 detik itu dia menghasilkan 25 gambar. Dalam 1 detik menghasilkan 25 gambar. Jadi dalam 1 frame itu dia dalam 1 detik dia menghasilkan 25 frame. Tetapi kalau di dalam film yang ada di Korea Selatan, contohnya saya ambil itu, ya, itu lebih dari 25 frame per second. Makanya gambarnya lebih tajam dan lebih halus. Gambarnya lebih tajam dan lebih halus. Anda bisa bayangkan seperti itu. Ya. Sekarang pun teknologi perfilman sudah sampai yang namanya Blu-ray.
sudah sampai yang namanya Blu-ray. Ya, jadi hasil yang dihasilkan atau film yang dihasilkan itu benar-benar sudah cukup bagus kualitasnya. Ya, dibandingkan dengan yang kalau dulu itu apa? VCD. Ya, VCD terus naik ke DVD, lalu naik lagi ke Blu-ray sekarang. Ya. Kalau yang cowok-cowok pasti mengikuti yang namanya PlayStation. Mau tanya, Ya. kalau 1 detik kurang dari 25 frame itu berarti jadinya kaku ya? Bukan kaku. Ya. Bukan kaku, tetapi bisa dikatakan. Nah, bisa dikatakan gerakannya kasar. Ya. Gerakannya kasar. Ibaratnya kita kalau gitu. mau duduk, ya. Kita kalau mau duduk, ketika kita mau duduk seharusnya berdiri dulu, baru membungkuk, lalu duduk. Ya, membungkuknya pun ada stepnya, membungkuk sedikit, membungkuk banyak, lalu duduk. Nah, kalau contohnya di situ ada 4 gerakan, berdiri, membungkuk sedikit, membungkuk agak condong, lalu duduk. Nah, kalau frame-nya kurang 1, contohnya harus berdiri, langsung membungkuk condong ke depan, baru duduk. Nah, jadi gerakannya akan kasar, terlihat kasar saja. Sudah paham maksudnya ya? Emang harusnya standarnya berapa frame, Pak, per detik? 25. Kalau kita di sini 25. 25 frame per detik. Ya, jadi seperti itu. Ya, tetapi karena itu sudah menjadi standar, kalau Anda bermain video atau apa itu sudah disesuaikan. Jadi Anda tinggal tancap gas saja kalau seperti itu. Sama Berarti seperti itu ada sama satu seperti di gambarnya. Flash. Apa? Satu frame-nya itu satu gambar berarti. Kalau dari frame by frame tapi gambarnya nggak konstan. Di dalam Flash itu sudah diatur bahwa setiap satu frame, satu detik itu sudah berjalan selama 25 frame. Seperti itu. Kalau animasi memang gambarnya harus bergantian. Ya, kalau animasi gambarnya harus bergantian. Oke. Di Android nggak ada itu tuh Pak, aplikasi buat animasi. Di Android, saya belum ngecek sih, Nggak harusnya ada. Harusnya ada. Sekarang editing video pun banyak yang dilakukan oleh konten kreator, yaitu influencer menggunakan handphone. Ya. Menggunakan handphone. Saya kira ada di situ. Oke, kita lanjut ya. Slow in dan slow out. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi 7 menit lagi akan berakhir. Ya, 7 menit lagi akan berakhir. Ya, nanti kita akan sambung minggu depan kalau sampai 7 menit kita belum selesai ya. Slow in and slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Ya, jadi ini adalah seperti sebuah efek. Ini hanya bisa dikatakan prinsip-prinsip dalam sebuah animasi. Jadi setiap gerakan memiliki percepatan yang berbeda-beda. Ya, jadi seperti ini. Ya, ketika saya membuat ini ya. Jadi di mana animasi di dalam PowerPoint ini ketika ganti slide ya. Dia bisa menentukan mana yang kapan bergerak cepat dan kapan bergerak lambat. Ya, kapan bergerak cepat dan kapan bergerak lambat. Ya, sebuah animasi sudah menentukan hal tersebut. Jadi konten atau animator mereka sudah menentukan hal tersebut. Ya. Jadi
ibaratnya ketika Anda lagi jalan, lalu Anda terjebur di jurang, ketika Anda terjebur di jurang, itu harusnya memiliki speed yang cepat daripada Anda sebelum terjebur. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Arts pada animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung atau termasuk lingkaran. Ditunjukkan pada lintasan tangan saat melempar bola dan lintasan gerakan bola di udara. Jadi ini bisa dicontohkan ketika contohnya Anda melihat sebuah kartun ya, antara Tom and Jerry, mereka sedang lari-larian. Nah, animator sudah menentukan dia akan lari ke arah mana, ya, dan pergerakannya bagaimana itu sudah dia tentukan. Ya, dia sudah tentukan. Makanya itu saya sering sekali bilang bahwa sebuah desain grafis ya, atau hal yang berhubungan dengan desain itu tidak ada yang namanya penilaian salah atau benar. Ya, salah atau benar itu tidak ada. Ya, mereka akan menilai suka atau tidak, like dan dislike. Ya. Suara saya masih jelas ya? Masih. Oke. Ya, like dan dislike. Jadi seperti itu. Ya, jadi dengan adanya pola tersebut atau hal yang sudah dirancang oleh seorang animator, gerakan ini akan menjadi lebih smooth dan lebih terarah. Ya, dan lebih terarah karena mereka memiliki pola tertentu. Oh, ini harus lari ke lurus atau berbelok, ya, ataukah habis lari terus loncat ke pagar dan sebagainya. Padahal lintas. Nah, jadi seperti itu. Ya. Secondary action, ya. Gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Tidak dimasukkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Ya. Ini diibaratkan kalau Anda menyanyi itu ada backing vokalnya. Ya. Kira-kira apa tujuan backing vokal? Kalau pada saat menyanyi? Menyamarkan suara jelek. Tak jelek ya gak usah nyanyi. Apa kira-kira? Tanya Tasya nih itu, Pak. Apa? Tasya yang penyanyi itu, Pak. Tasya Oh, iya. yang penyanyi, Pak. Tasya. Oke, ya di situ fungsinya, oke, kalau memang itu memang suara aslinya seperti ada di kuis atau di sedang acara pencarian bakat, mungkin kalau ada suara pesertanya jelek memang disamarkan oleh suara backing vokal. Tetapi di situ suara backing vokal juga menjadi komposisi di dalam menyanyi. Ya, supaya apa? Supaya lagunya itu dapat tercipta lebih bagus lagi. Tetapi jelas pusat perhatiannya di sini tetap penyanyi utamanya. Ya. Oke, saya kira
sampai sini kita cukup dulu ya. Ya, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda WA saya, kita lanjutkan minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kenalan bareng. Waalaikumsalam. Sekarang kayak